Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum aspek hukum dalam bisnis. Hukum itu bersifat imperatif atau dapat dipaksakan. Hukum itu terdiri dari aturan, terus yang kedua siapa yang membuat, tiga ada sasaran, dan yang keempat itu ada sanksi yang mengikat. Sasaran hukum bisnis itu ada kegiatan ekonomi, industri, jasa, dan perdagangan. Jika jasa itu yang dinilai layanan kualitasnya, kalau perdagangan itu objeknya, objek barang dagang, kalau industri itu penghasil, memproduksi. Sumber hukum itu ada 6, yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat perjanjian, yang kelima traktat, dan yang keenam doktrin. Dan sifat hakim itu ada 2, yang satu normatif dan yang satu sosiologis. Normatif itu sesuai pasal dan sosiologis itu sesuai pasal tetapi bisa dilihat dari aspek lain. Sekarang subjek hukum itu pelaku atau berkedudukan sebagai sumber hukum. Segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Subjek hukum itu orang perorangan, badan usaha yang biasanya PT, koperasi, yayasan. Nah, itu. Objek hukum itu sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum. Objek hukum itu kebendaan. Objek itu kebendaan dan kebendaan dibagi menjadi 2. Yang satu benda tetap dan yang satu benda masuk kategori tidak tetap. Yang benda tetap itu misal tanah, bangunan. Nah, tanah bangunan itu ada misal apartemen itu ada HGB atau hak guna bangunan. Dan yang kedua itu benda masuk kategori tidak tetap. Kategori benda tidak tetap itu ada 2. Yang pertama material atau berwujud dan yang kedua imaterial atau tidak berwujud seperti merek dan hutang atau hak untuk menagih. 4. Alasan kenapa kebendaan dibagi menjadi 2. 1. Basic atau kedudukan berkuasa. 2. Levering atau penyerahan. 3. Verigering atau daluarsa yang telah lewat waktu atau telah lewat waktu. 4. Bezwaring atau benda sebagai jaminan utang. Penyerahan benda tetap itu peralihan hak atau menggunakan dokumen. Penyerahan benda tidak tetap itu hand by hand, jadi bisa langsung beralih. Sumber hukum bisnis ada 3. Yang pertama KUH Perdata, yang kedua KUHD, yang ketiga peraturan perundang-undangan lain di sektor bisnis. KUH Perdata itu lex generalis atau general umum, kalau KUHD itu lex spesialis, dan peraturan perundang-undangan lain di sektor bisnis itu lex spesialis juga. Ada asas lex spesialis, derajat legi generalis. Aturan yang bersifat khusus, maka aturan tersebut mengesampingkan aturan yang bersifat umum, jadi lebih ke spesifiknya. Perjanjian merupakan sumber hukum. Suatu perikatan adalah hubungan hukum. Hubungan hukum bisa hadir karena perikatan bisa hadir karena undang-undang dan karena adanya perjanjian. Perjanjian dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Perjanjian harus ada objek sasaran yang menjadi tujuan. Ada 2 bentuk perjanjian, yang satu lisan, yang satu tertulis. Lisan minimal ada 2 saksi dan tertulis dibagi menjadi 2, akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik itu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau biasanya notaris, PPAT. Dan contohnya itu contoh akta otentik itu akta hibah, atau biasanya orang kalau kredit motor atau kredit mobil itu dibuat oleh notaris. Jadi ada bisa
kalau ada kesalahan atau apa-apa yang tidak diinginkan bisa ke di bawah jalur hukum. Kalau akte di bawah tangan itu biasanya dibuat oleh yang membuat perjanjian, mereka para pihak, dan contohnya biasanya perjanjian jual beli, terus perjanjian sewa menyewa. Nah, seperti itu. Asas perjanjian ada 5. Yang pertama asas kebebasan berkontrak, yang kedua ada asas konsensualisme, yang ketiga asas pacta sunt servanda, dan yang keempat ada asas kepribadian atau personalia, yang kelima ada asas itikat baik. Jadi kalau ada perjanjian itu harus ada itikat baik dari para pihak. Syarat sah perjanjian itu adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus saling sepakat, setuju, sekata, dan seia, dan tidak boleh ada kekhilafan, paksaan, atau maupun penipuan. Itu tidak boleh. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus telah cakap hukum. Para pihak yang membuat perjanjian itu harus dewasa, tidak boleh di bawah pengampuan. Tidak boleh di bawah pengampuan itu mohon maaf, cacat fisik ataupun mental. Dewasa berdasarkan KUH Perdata itu 21 tahun dan berdasarkan